Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Furkani Hamdan, SKM MKes, dosen Yayasan Stikes Bakti Pertiwi Raya Kota Palopo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam semester kali ini, saya membawakan mata kuliah Biostatistik 2 SKS. Adapun rencana program studi sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistik. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian data. Mahasiswa mengetahui tentang cara pengumpulan data. Yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang penyajian data. Yang kelima, mahasiswa mengetahui tentang konsep probabilitas dan teori distribusi. Yang keenam, mahasiswa menjelaskan tentang hipotesa. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang hubungan antar variabel. Kedelapan, mahasiswa memahami tentang cara menentukan sampel dan teknik pengambilan sampling. Yang kesembilan, analisis data dan secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian pada saat penilaian atau assessment, saya akan mengomentari tugas yang diupload mahasiswa dalam classroom, yaitu berupa PowerPoint, mungkin terlalu full, atau video ada yang kurang baik untuk dimasukkan jadi referensi, atau ada tugas mahasiswa yang plagiat atau sama. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan kenapa tugasnya bisa sama. Berikut ini adalah video pembelajaran selama proses belajar mengajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini akan menjelaskan mata kuliah biostatistik terkait capaian pembelajaran di setiap pertemuan. Interaction akan menjelaskan terkait model pembelajaran dan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Assessment, penilaian kinerja mahasiswa berupa penugasan di classroom. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sumber data dalam statistik kesehatan. Sebelum kita tahu sumber datanya, data statistik itu apa, kita harus tahu dulu kegunaannya, apa kegunaan ilmu statistik dalam kesehatan. Jadi statistik ini digunakan dalam dunia kesehatan untuk memperoleh informasi terkait cakupan dari suatu fenomena yang ada dalam dunia kesehatan masyarakat. Kemudian sumber data kesehatan yang kita peroleh itu ada dua, ada data sekunder dan ada data primer. Data sekunder ini data yang kita peroleh dari puskesmas atau rumah sakit, ataupun pencatatan pelaporan surveillance penyakit. Ya, kalau kita ke puskesmas berobat atau di rumah sakit,
Baik, saya lanjutkan. Tadi ada kendala teknis ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait statistik kesehatan. Jadi sebelum kita tahu apa gunanya statistik dalam ilmu kesehatan itu, data-data apa saja yang kita peroleh, kita bisa lihat dulu pengertiannya. Jadi capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami data statistik. Jadi apa kegunaan statistik dalam ilmu kesehatan? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang bisa jawab kegunaan statistik dalam ilmu kesehatan? Tidak ada? Jadi kita lanjut. Jadi kegunaan statistik itu dalam dunia kesehatan digunakan untuk memperoleh informasi terkait cakupan atau suatu fenomena yang ada di masyarakat. Itu jadi misalkan cakupan imunisasi kah, atau cakupan vaksinasi yang sekarang vaksin COVID berapa persen orang yang ada di Kota Palopo yang sudah vaksin, kemudian fenomena kesehatan masyarakat, kita bisa lihat apa-apa saja yang 10 penyakit terbanyak di puskesmas atau di rumah sakit, atau penyakit apa lagi tren. Misalkan di daerah Romai ada yang kena DBD ya, berarti terjadilah fenomena kesehatan masyarakat di kelurahan ini peningkatan kasus DBD. Itu. Lanjut. Nah, untuk memperoleh data kesehatan, dalam statistik itu ada namanya pencatatan dan pelaporan suatu penyakit. Ini disebut data sekunder, bisa kita peroleh di rumah sakit atau di puskesmas, berupa frekuensi, distribusi, dan determinan suatu penyakit. Frekuensinya di sini berapa jumlah kasusnya. Kemudian determinan ini untuk melihat nanti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu. Kemudian lanjut. Nah, ini sumber datanya tadi dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Nanti data ini bisa teman-teman gunakan dalam penyusunan latar belakang nanti pada saat penulisan karya tulis ilmiah untuk menggambarkan seberapa penting ini topik yang Anda angkat. Misalkan mau lihat penggunaan vaksinasi ya, kita lihat pencatatan pelaporannya tentang vaksin atau tentang imunisasi atau tentang distribusi obat. Nah, tergantung nanti apa yang menjadi tujuan dari penelitian adik-adik. Lanjut. Nah, setelah kita menggambarkan data sekunder tadi, kita pada saat penelitian yang akan kita peroleh data primer. Kalau kalian penelitian di masyarakat, maka menggunakan kuesioner, lembar form list ataupun sumber lain yang bisa memperoleh data primer yang terkait topik penelitian adik-adik. Bisa juga datanya itu diperoleh dari laboratorium, lab. Kalau misalkan mau lihat pengamatan, misalkan konsentrasi berapa, perlakuannya berapa, waktunya itu bisa juga diperoleh dari pada saat di laboratorium. Lanjut. Ini ya, data primer di laboratorium, dicatat semua hasil hasil eksperimennya, kemudian nanti dianalisis dari sekian perlakuan, konsentrasi berapa persen dari pengamatan itu yang paling berefek pada sampelnya nanti, atau perlakuan mana yang punya efek positif dan seterusnya, tergantung kembali pada tujuan penelitian teman-teman. Lanjut. Nah, kalau di masyarakat, data-data statistik itu bisa menggambarkan akan 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatannya, ini menurut H.L. Bloom. Jadi yang pertama itu gaya hidup atau lifestyle. Yang kedua itu lingkungan sosial, baik lingkungan ya, baik sosial, ekonomi maupun budaya.
kemudian dari segi pelayanan kesehatan, kemudian faktor genetik atau turunan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut terkait faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan? Saya Bu, ada Bu. Namanya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Yunitra. Jadi saya mau bertanya tentang faktor derajat kesehatan. Faktor manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat? Terima kasih. Oke. Kita bahas secara statistik ya. Dari keempat faktor ini yang mana paling berpengaruh untuk derajat kesehatan? Tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu jadi pengamatannya itu dilihat dari misalkan penyakitnya itu DM, maka faktor yang paling utama pasti faktor genetik. Kemudian faktor lifestyle gaya hidupnya. Walaupun dia penyakitnya genetik, tapi kalau dia mampu menjaga gaya hidupnya, maka beberapa penelitian telah membuktikan secara statistik bahwa angka penurunan penyakitnya itu rendah, seperti DM ya. Kemudian faktor pelayanan kesehatan ini juga mempengaruhi. Ketika orang berobat, tidak semuanya orang puas dengan satu tempat pelayanan kesehatan. Misalkan dia sudah berobat ke sini, rumah sakit A, kemudian belum tuntas pengobatannya, dia pergi ke rumah sakit B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa lihat yang mana berefek di sini, atau bisa juga dalam beberapa penelitian menggambarkan bahwa karena pengobatan tidak tuntas, maka muncul penyakit baru. Nah, itu lagi yang bisa membuat kalau kita penelitian bias. Jadi kita bisa dari pertemuan sebelumnya kita harus membatasi apa yang harus kita amati, sampel yang mana sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Jadi kalau kita mau tentukan dari 4 faktor ini, kita lihat lagi penyakit apa yang atau topik penelitian apa yang kita bahas. Semuanya mempunyai peran penting, tergantung pengamatannya, seperti itu. Ada tanggapan lain mungkin dari teman-teman? Ada masukan? Kalau dari kita lanjut ya. Nah, itu tadi dari segi faktornya atau determinannya. Kita mau lihat frekuensi dan distribusi penyakit. Jadi kalau terkadang teman-teman bingung untuk menentukan judul penelitian. Jadi kalau mau ambil judul nanti harus tahu masalahnya. Masalahnya dari mana kita dapat masalah? Kan kita yang cari masalah ya. Dapat masalah atau fenomena kesehatan, kita lihat datanya, frekuensi dan distribusinya. Misalnya passionnya atau saya tertariknya itu sebenarnya COVID, tapi dari segi COVID ini banyak faktor. Kita lihat faktor frekuensinya apa sih, distribusinya apa. Jadi kita peta-petakan dulu supaya nanti pada saat menyusun KTI di latar belakang itu sudah tergambar jelas masalah kesehatannya. Nah, next. Jadi frekuensi adalah penyakit atau keadaan yang menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu. Misalnya untuk contohnya kasus COVID-19, frekuensi penyakit COVID bulan ini berapa kasus barunya? Misalnya bulan November ini ya, terus November ini adakah kasus baru? Berapa? Nah, itu kita gambarkan secara frekuensinya. Kemudian prevalensinya ini, dia menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu. Misalnya kita mau melihat data prevalensi COVID pada tahun 2020, berapa jumlah kasusnya. Jadi semua jumlah kasus pada saat itu tahun 2020 itulah prevalensinya. Nah, kalau kasus barunya itu frekuensinya. Jadi kita tentukan bulan ini, apakah bulan ini atau bulan lalu. Yang penting yang kita lihat kalau frekuensi adalah kasus baru. Tapi kalau prevalence, dia semua kasus yang ada pada saat itu yang Anda mau lihat. Misalkan dari segi tahun boleh, dari segi bulan,
terserah, yang penting kasus pada saat waktu itu. Kemudian distribusi penyakit, penyebaran penyakit dari suatu populasi atau daerah tertentu. Distribusi ini penyebaran harus dianalisa secara mendalam ya, untuk melihat siapa yang terjangkit, apakah usia remaja atau lansia. Kemudian kapan terjadinya penyakit itu, misalkan DBD pada saat musim kemarau kah atau musim hujan. Kemudian di mana terjadi kasus itu atau penyakit itu, apakah di daerah perkotaan kah banyak atau daerah pedesaan, tergantung lagi topik yang mau diperhatikan atau diamati oleh teman-teman. Tapi sini ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut ya. Ya, silakan lanjut. Nah, kalau kita belajar statistik, yang harus kita tahu itu data apa yang kita punya, dan ini data kita mau apakan. Ya. Jadi untuk melihat suatu gambaran fenomena kesehatan, kalau kita sudah tahu data yang kita punya, berarti kita sudah tahu ini data mau kita apakan. Apakah kita mau analisis statistiknya secara deskriptif, hanya menggambarkan frekuensi, distribusi atau determinannya, atau kita mau secara statistik analitik, melihat lagi yang seperti tadi, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kesehatan itu, misalkan PGDM tadi, apakah lebih ke condong faktor turunannya atau faktor lifestyle-nya, seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat pertanyaan, ada? Saya yang paling sering muncul saat kita mau menganalisis, pada saat kita sudah tahu jenis datanya, kita lihat dulu hipotesisnya, jawaban sementaranya, apa yang dari set data yang kita miliki. Jadi langkah-langkahnya itu untuk menentukan uji statistik tadi, kita identifikasi dulu tujuan atau hipotesis yang ingin kita gunakan. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya, apakah dia komparatif atau korelatif. Kemudian yang kedua, kita identifikasi skala pengukuran variabel. Apakah variabelnya itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian langkah selanjutnya kita identifikasi jenis sampel. Apakah sampelnya ini hanya satu, apakah sampelnya ini dua set sampel yang berpasangan, misalkan pada saat di lab sampelnya sama, kemudian perlakuannya yang berbeda untuk tiap sampel. Kemudian kita identifikasi jenis datanya, apakah datanya ini terdistribusi secara normal atau tidak normal. Biasanya kalau untuk identifikasi jenis data ini kita pakai aplikasi SPSS, jadi tidak secara manual. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Terkait hipotesis tadi itu, set data yang kita miliki untuk menguji yang sering set datanya kita identifikasi tujuannya, kemudian jenis skalanya, identifikasi sampel yang digunakan, dan identifikasi jenis datanya pakai aplikasi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Habis ini ada pertanyaan, Dek? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait data dalam penelitian statistik. Suara saya kedengaran ya atau tidak? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oh iya. Ada pertanyaan?
Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surkia. Saya ingin pertanyaan saya Bu, bagaimana upaya pemeliharaan kesehatan ke depannya Bu agar masih bisa memenuhi cakupan dalam statistik kesehatan? Terima kasih. Oke, kalau upaya pemeliharaan kesehatan itu ada yang secara individu dan juga secara faktor kebijakan kesehatan tadi. Nah, misalkan dari segi pelayanan. Kalau dari secara individu itu masing-masing orangnya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Apakah dari segi faktor gaya hidupnya, kemudian faktor lingkungan, karena lingkungan juga sebenarnya mempengaruhi. Misalkan dia lingkungan perkotaan, maka mempengaruhi gaya hidupnya. Kan kita lihat untuk usia dari beberapa penelitian, usia-usia 30-an itu ternyata orang sudah mengalami penyakit degeneratif. Misalkan di bawah 30, kadang gagal ginjal, dari segi data ya, data kesehatan yang kita peroleh, jurnal-jurnal penelitian itu menggambarkan usia 30 itu sudah rentan dengan penyakit degeneratif seperti ya kita tahu DM, ginjal, paru-paru, ini semua faktor kebiasaan. Jadi dari misalkan perokok berat atau makan makanan yang cepat saji, ini masuk pada penelitian analitik. Misalnya dia mengamati secara mendalam apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi. Kemudian itu tadi dari segi individu. Kalau dari segi pelayanan kesehatan, apakah di daerah itu sudah lengkap pelayanannya? Misalkan apakah di situ ada tipe A, di rumah sakit tipe A, tipe B untuk menangani kasus-kasus yang penyakit itu tadi. Misalkan kalau di Palopo ya, rumah sakit Rompoang dia sudah bisa melayani misalkan untuk penyakit gagal ginjal sudah ada hemodialisis, jadi bisa cuci darah di rumah sakit Rompoang, dan beberapa alat-alat sudah terbarukan. Itu karena dia sudah tipe B atau tipe A. Itu nanti kita lihat kembali. Biasanya sudah di kota Palopo sudah lengkap masalah pelayanan kesehatannya. Jadi segi untuk cakupan layanan itu kembali lagi, apakah dari yang kita lihat ini dari segi individu atau dari segi pelayanan kesehatan. Itu deh. Iya Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi terkait data statistik? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Ica Susilawati. Pertanyaan saya itu, coba Ibu jelaskan dan berikan contoh mengapa lifestyle atau gaya hidup dan genetik atau keturunan bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oke, kenapa lifestyle dan keturunan? Kayaknya hari ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita baca jurnal-jurnal penelitian dan kita amati data kesehatan di rumah sakit, rata-rata orang menderita penyakit degeneratif itu usia-usia muda. Atau bukan lagi, dulu kan saya kan tahu 10 tahun yang lalu, misalkan usia 50-an lah, 40 baru orang menderita penyakit jantung atau DM. Tapi sekarang usia 20-an, dari 25 sampai 30 tahun, itu berdasarkan jurnal penelitian, adik-adik bisa baca, ada beberapa sumbernya, bisa lihat di PubMed atau di Google Scholar. Nah, coba deh search di situ penyakit degeneratif. Kayak akan muncul di daerah-daerah perkotaan ya, utamanya itu usia-usia 30 itu sudah mempengaruhi itu, sudah terpapar penyakit itu. Kenapa? Karena kita sekarang tidak lagi memperhatikan gaya hidup, tuh ada banyak jajanan di luar yang enak dan menggiurkan, toh nama-namanya juga unik, jadi kita tertarik untuk mencoba itu dari gaya hidup. Kemudian dari segi keturunan, karena kita misalkan orang tua sudah ada yang menderita DM, terus kita tidak hati-hati dengan gaya hidup, toh karena kita tinggal di kota dan semuanya harus cepat dari segi waktu, dan kita juga tidak perhatikan itu, makan asal makan dan
terbukti sekarang banyak kasus penyakit yang usia muda. Jadi kenapa dia menderita itu masih muda dan pasti banyak bahasa-bahasa di masyarakat seperti itu. Itu tadi karena itu faktor kebiasaan yang bergeser pola hidup di masyarakat. Jadi sumber data itu tadi yang telah dipaparkan di awal-awal, sumber data sekunder yang kita peroleh di rumah sakit, kemudian data primer dari pengamatan di lapangan ataupun di lab itu menunjukkan kasus-kasus degeneratif itu karena faktor kebiasaannya tadi itu. Sampai sini paham atau ada yang teman-teman mau menambahkan? Terima kasih jawabannya, Bu. Jadi yang tidak on kamera nyimak materinya atau tidak ya? Yang tidak on kamera saya tanya deh, apakah tadi penjelasannya itu dimengerti atau tidak? Karena ini ada tugasnya, teman-teman akan mencari jurnal peneliti, kemudian membahas sumber. Jadi coba di slide selanjutnya. Tugasnya ini kalian cari judul penelitian, kemudian tentukan di situ jurnal dia pakai penelitian deskriptif, atau eksperimen. Setelah itu kita tentukan hipotesisnya, hipotesis apa yang digunakan, apakah deskriptif atau analitik, itu ya. Yang tidak on kamera itu Fitri, iya sama Raul. Tadi ngerti tidak penjelasannya? Ada mau ditanyakan? Fitri ya? Oke, karena waktunya nanti kita bisa diskusi di Classroom, jadi materinya akan diupload di Classroom untuk bacaan selanjutnya, kemudian terkait penugasan dikumpul berdasarkan petunjuk yang telah saya tuliskan di Classroom. Baik, demikian hari ini, kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video proses pembelajaran menggunakan subjecting dan pendekatan DIA, Delivery Interaction and Assessment, delivery ini adalah dalam proses perkuliahan. Ini menjelaskan bagaimana mata kuliah biostatistik mampu dipahami berdasarkan capaian pembelajaran oleh mahasiswa. Interaksi di sini pada saat tanya jawab dalam proses perkuliahan, dan assessment tadi menggunakan aplikasi Classroom, dan ada pun beberapa pertemuan menggunakan Mentimeter untuk melihat minat yang paling topik pembahasan yang paling diminati mahasiswa pada saat perkuliahan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.